بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان. العلم سبيل الجنة وبه الأمم تسمو تحيا. يا رب زدنا علما كي نرفع رايات الأمة كي نرفع رايات الأمة. العلم نور يا صغار ينير دربي في الظلام. بالعلم نعلو على الدوام ونعيش في خير وسرور. العلم نور يا صغار ينير دربي في الظلام. بالعلم نعلو على الدوام ونعيش في خير وسرور. الجهل هدام الأمم هو غاشيات في الظلم. هيا انفضوا غباره فالمجد يصنع بالعلوم فالمجد يصنع بالعلوم. Peribadahan kita menjadi benar, sehingga bertambah yakin kita dengan ilmu. Nah, itulah tentang ilmu ya. Nanti bagaimana hubungan dengan manusia, korelasinya. Di dalam surat Ar-Rahman ya, surat Ar-Rahman surat berapa Pak Sultan? Surat 55. Itu ya. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan. Ya. Nah, di sana ada khalaqal insan. Kita kalau kaji lebih lanjut lagi, apa hubungannya dengan manusia, ilmu itu? Ya tentunya Allah sebelum menciptakan manusia itu, Allah menciptakan alam. Ya. Kemudian Allah menciptakan Allah menurunkan Quran. Kalau di dalam kitab Ar-Rahman gitu ya. Ar-Rahman itu kan Asmaul Husna, nama Allah. Kemudian Allah menurunkan Quran, kemudian Allah menciptakan insan. Jadi Allah, kemudian alam, Quran, insan. Itu. Nah, ini sunatullahnya. Jadi korelasinya itu ya berhubungan. Gitu. Kalau hari ini manusia jauh kepada Al-Quran, berarti keluar dari koridor sunatullah Allah. Ya. Nah, untuk itu kita manai sekarang. Apa makna insan? Insan itu asal dari kata annas, ya'nasu, dan insan. Apa artinya? Artinya itu jinak, tidak liar. Berarti kebalikannya nih. Kalau jin, iblis itu liar. Nah, manusia itu artinya itu jinak dan tidak liar. Kalau sekarang manusia misalnya liar, nah berarti ada unsur ya. Ada unsur di sana. Jadi tidak sesuai sunatullahnya. Makna manusia itu jinak, tapi setelah dia itu menjadi manusia itu ya beragajul, preman, begal dan lain-lain. Berarti bertolak belakang dengan makna manusia. Kemudian mahua, apa itu manusia secara istilah di dalam Al-Quran? Yang pertama, manusia di dalam secara istilah Al-Quran itu khalaqal insan. Jadi yang diciptakan oleh Allah manusia. Yang kedua itu walaqad karamna. Apa manusia itu? Yang dimuliakan oleh Allah, ya. Buktinya dimuliakan itu sempurna. Diberikan syahwat, diberikan akal, diberikan fisik yang bagus, ya. Kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, ya, sempurna manusia itu. Kemudian apa lagi? Manusia itu
Kalau di dalam Al-Quran maknanya itu yang pandai bicara. Atau in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nah, yang pandai bicara. Selanjutnya al-insanu fi ahsani takwin. Yaitu makhluk yang terbaik. Ya. Jadi manusia itu makhluk yang terbaik. Nah, yang keempat, ayah sabul insanu ayat rokal sudah. Nanti suatu saat manusia itu dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, jadi jangan dianggap main-main hidup tuh. Semuanya dipinta pertanggungjawaban. Kira-kira hewan dipinta nggak pertanggungjawabannya? Tidak. Nah, yang dipinta pertanggungjawaban itu pertamanya yaitu manusia, kemudian jin dan iblis, ya. Jadi di dalam surat Al-Mu'min itu ayah sabul insanu ayat roka sudah. Manusia itu dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, kalau bapak-bapak merasa manusia itu harusnya punya rasa takut, ya. Semakin bertambah takwanya. Ternyata nanti itu semua itu dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita melihat korelasi manusia ada beberapa unsur. Kira-kira unsur apa aja manusia itu? Yang pertama itu unsur di dalam manusia itu ada unsur tanah. Yang kedua itu unsur ruh, ya. Jadi Allah gabungkan. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu banyak asal muasalnya manusia itu pertama dari turab. Kemudian min solsolin, dari tembikar, tanah tembikar, ya. Tapi kalau Bani Adam, ya, hakikatnya, ya, hakikatnya Bani Adam itu ya unsur ibu dan bapaknya. Tapi kalau Nabi Adam itu dari tanah langsung. Nah, hakikatnya semuanya kembali ke tanah, ya. Nah, makanya manusia terdiri dari 4 unsur fundamental. Apa aja nih di dalam tubuh kita nih? Yang pertama Allah berikan akal, ya. Kemudian Allah berikan hati atau kolbu atau fuad, ya. Kemudian Allah berikan syahwat. Malaikat punya syahwat gak? Allah tidak berikan syahwat ke malaikat, tapi diberikan akal, ya. Terus kalau kira-kira jin dan iblis diberikan gak syahwat? Nah, itu harus kita bedakan, ya. Kalau manusia mah kan semuanya ada. Kalau iblis, jin itu syahwatnya ada, akalnya enggak. Tidak diberikan. Ya. Dan istimewanya manusia itu apa? Dilebihkan atas makhluk lain. Diberi fasilitas, ditundukkan juga alam kepadanya. Coba aja Freeport, ya, Jombegit, ya, sampai ditundukkan alam. Itu. Padahal dengan alat beko dan alat dump truck yang kecil sehingga habis semua dikeruk. Makanya kalau kita sering trekking itu ada kalimat ini nih, Pak Irfan. Lau anjalna hajal Qur'ana ala jabali. Nah, ini ayat familiar Pak Jimmy, ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an, ya, di atas gunung itu akan hancur. Sampai begitu tuh nanti masuk ke materi Al-Qur'an. Gunung pun kalau ya mendengar dibacakannya Al-Qur'an itu akan hancur, ya. Saking bebannya begitu dahsyatnya Al-Qur'an. Nah, sehingga manusia apa? Boro-boro mau belajar Al-Qur'an, ya. Gitu. Jadi nggak ada takutnya. Nah, unsur-unsur yang tadi justru kelebihan manusia itu diberikan fasilitas, kemudian juga alam ditundukkan, ya.
kepadanya. Apa korelasinya dengan Al-Quran? Yang tentunya inilah yang kita dambakan, bahwa sehingga kita mau selamat itu manusia harus berpedoman kepada Al-Quran, ya. Sebagaimana Allah berikan keterangannya di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 185. Fungsi Al-Quran itu pertama sebagai hudan, kemudian Quran itu sebagai furqan, dan Quran itu sebagai bayan, pembeda, penjelas, ya. Inilah pedoman yang manusia-manusia mau selamat. Dan juga kita sebagai manusia harus paham sebagaimana Allah menciptakan manusia itu mempunyai tujuan, harus selaras dengan Allah. Allah kidul, orang kawetan. Ya. Apa kira-kira tujuannya nih? Kita harus hafal yang selaras. Allah menciptakan kita dan jin itu untuk beribadah. Ya, tujuan kita itu sebenarnya untuk ibadah, Pak. Sebagaimana di dalam surat Al-Jariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, jadi tujuan kita hidup, tujuan kita diciptakan oleh Allah, dan kita sebagai objek manusia itu sebenarnya secara hakiki, ya, fitrahnya itu hanya untuk beribadah. Supaya nilai beribadah, tentunya ibadah ini menjadi benar, yaitu harus dengan ilmu. Nah, jadi korelasinya ilmu, kemudian manusia, dan Quran itu ya kesinambungan, ya. Karena kata para ulama, mahwa ilmu, al ilmu kitabullah. Ilmu itu adalah Al-Quran, ya. Kita langsung aja, bagaimana ancaman Allah terhadap manusia yang tidak menunaikan tugas dan fungsinya, sementara tujuannya dilanggar, tugasnya dilanggar, ya, dan fungsinya juga dilanggar. Yang pertama, manusia itu mendapat kerugian, ya. Jadi kalau kita melanggar tugas kita, tujuan kita sesuai fitrahnya tidak sama, itu akan mendapat kerugian. Sesuai surat 103, ya, yaitu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr innal insana lafi husrin. Demi waktu ya Muhammad, sampai Allah menyatakan sumpahnya bahwa manusia itu mendapat suatu kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yaitu orang-orang yang beriman. Wattawassaw bil haq wattawassaw bis sabr, yang saling menasehati ke jalan yang hak dan menasehati jalan kesabaran. Nah, jadi manusia yang keluar dari koridor sunnatullah, yaitu keluar dari tugasnya, fungsinya, pasti, ya, itu ancamannya mendapat kerugian. Yang kedua, akan diberikan derajat paling rendah, yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi manusia tidak menyatakan, tidak konsisten dengan peran dan tugasnya, itu akan diberikan derajat yang paling rendah daripada binatang. Kalau lihat fisiknya sih ya bagus-bagus, ya. Ya, parameternya nanti Quran, ya. Contoh ya, maaf aja ya. Kalau kita melihat hajatan yang terkini, kalau suka ada hajatan, sekarang metodenya berubah, di gedung sewa, kemudian makannya berdiri. Ya. Gitu. Makannya berdiri. Karena zaman yang memberikan modernisasi, akhirnya orang-orang muslim mengikuti. Ya, alhamdulillah kemarin di Pak Umar kursinya banyak.
Itu ya. Cuma kalau kita tidak paham maknanya itu, ada ayat menyatakan orang-orang yang makan sambil berdiri itu seperti binatang, Pak. Kurma parbut, kue, saling ambil. Itu kena ayat itu. Itu. Nah, makanya jangan melihat dasinya, pejabatnya, gaya makannya berdiri itu ya haram. Ya. Itu. Bukan subhat lagi. Ya, yang boleh berdiri kira-kira apa tuh? Yang boleh minum sambil berdiri? Hanya minum air jam-jam saja. Ya, itu. Nah, itu contohnya ya. Makanya jangan melihat kedudukannya, jabatannya di dalam satu pesta aja sudah tidak islami, ya, seperti itu. Kemudian ancaman yang ketiga itu ia akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Makanya setelah Quran diturunkan itu kan, Quran itu sebagai hidayah, sebagai hudan, ada yang menerima, ada yang menolak, kan gitu. Nah, yang menolak inilah Allah ancam itu ya bagiannya di neraka. Makanya ada di dalam Quran itu akhirnya terbagi tuh, terpecah. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir, ya. Yang ketiga itu musyrik dan munafik. Jadi setelah Quran diberikan itu akhirnya terbelah manusia itu. Ya, makanya pembagiannya dibagi menjadi mukmin, kafir gitu ya, munafik, fasik gitu. Nah, insyaallah ya kita terus hidup kita harus berpedoman kepada Al-Quran supaya terhindar dari ancaman azab Allah itu. Mari kita kaji Al-Quran ini. Apa sih sebenarnya Al-Quran ini? Al-Quran itu kalau secara maknanya itu yaitu qara'a yaqri'u Qur'anan, artinya bacaan. Nah, makanya Allah berikan yang pertama-tama turun kepada nabi kita, kepada rasul kita, yaitu di dalam surat 96 ayat 1 sampai 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Nah, ini perintah nih, perintah untuk belajar Al-Quran, ya. Itu. Nah, coba perhatikan juga di dalam surat 45 Al-Ankabut ya. Itu ada kata utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi ini perintah membaca, bukan hanya sekedar membaca, kita pun harus memahaminya dan mengamalkannya. Ya. Jadi Al-Quran itu kalau kita diberikan grade tuh, sekarang kan banyak survei ya. Kita mau pemilu tuh ada yang 40%, 45, ada 35%, 19%. Kalau kita survei ini seorang muslim di Indonesia itu, kan Quran tuh dibagi, pertama baca, kedua paham, ketiga amal. Kira-kira yang baca itu cukup baca berapa persen, Pak Umar? Dan baca dan paham itu berapa persen? Kemudian baca, paham, amal itu berapa persen? Jika nama Yasin deh, baca hunggul cukup. Kan gitu. Ya makanya harus tiga-tiganya. Walaupun sekarang banyak rumah tahfidz gitu ya. Tapi hanya sekedar baca tidak paham, kan anak-anak pun tidak mengerti. Akhirnya harapan orang tuanya itu sampai kalau kata ustadz kita ya, dia berikan setelah hafizullah 30 juz, datang dikasih sertifikat, dilemparin ke bapaknya, nih, kepingin bapak saya jadi anak yang hafal tajwid. Kan kesolehannya nggak ada, karena tidak memahaminya. Fungsinya Al-Quran itu kan ya tadi, baca, paham, dan amal ya. Kemudian kita pun harus paham bahwa nama-nama Al-Quran itu banyak ya. Ada Al-Furqan, ada Al-Hukmu, ada Ar-Ruh. Al-Quran itu bisa juga disebut An-Nur, bisa Al-Quran itu juga disebut Al-Huda atau Al-Haq. Contoh di dalam
surat 9 ya, ada di dalam surat At-Taubah dan di surat Asy-Syaff. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya Muhammad yaitu dengan membawa risalah Al-Qur'an. Liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Liyuzhirahu itu Al-Qur'an itu malah harus diizharkan. Liyuzhirahu itu harus dimenangkan. Ya, ala dini kulli, di atas aturan-aturan lain. Nah, sampai kita pun kalau mau bela Al-Quran, memenangkan Al-Quran itu, harusnya Al-Quran itu paten menjadi hukum. Makanya Al-Quran itu disebutnya Al-Hukmu. Nah, sampai sekarang kan seorang Muslim ya mendua. Kalau dikatakan mendua itu menandingi hukum-hukum Allah. Coba aja. Padahal di dalam ayat itu saya menemukan 3 ayat ya. Di dalam surat 9, di dalam surat Asy-Syaff. Kemudian ada lagi itu di dalam surat Al-Fat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad dengan membawa risalah yang hak, yaitu Al-Quran. Liyuzhirahu, untuk diunggulkan, untuk dimenangkan ala dini kulli, di atas aturan-aturan lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik pasti benci. Nah, sampai ada perkataan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ya. Dia itu akan memadamkan cahaya Allah. Kalau berkeinginan itu Islam, Al-Qur'an itu dipadamkan. Tapi cahaya Allah itu tetap disempurnakan oleh Allah. Nah, Kabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fasya iwal munkar wali zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Nah, jadi orang yang mencari ilmu Al-Quran itu pasti di dalam dirinya itu akan mendirikan sholat dia, sehingga mempunyai efek dari hasil sholatnya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, mudah-mudahan nih. Jadi jangan kita sholat terus lihat kemungkaran itu biasa-biasa saja. Ya, harusnya melihat kemungkaran itu kata Nabi itu hanya 3. Yang pertama itu biyadihi, dengan kekuasaan, power. Ya. Yang kedua itu bilisanihi, atau dengan perkataan, melarang. Yang ketiga itu dengan hati. Setuju saya, dia itu berbuat maksiat. Jadi jangan diam, Pak. Nah, itu hasil sholat itu harus begitu, ya. Terakhir, bagaimana sifat-sifat orang yang menolak Al-Quran itu? Yang pertama itu, dia akan menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Ya, saya bacakan artinya saja. Bagaimana sikap dan sikap orang yang ingkar kepada Allah, menolak Al-Quran. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar sungguh-sungguh akan Al-Quran. Jadi orang-orang yang benci terhadap Al-Quran itu ya, sampai menyatakan jangan mau mendengar, jangan mau mengaji, ya. Dan berbuatlah hiruk pikuk terhadapnya, berbuat gaduhlah supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Nah, ini bocoran, Pak. Jadi orang-orang yang benci terhadap Al-Quran itu di dalam surat Fussilat itu kalau bisa itu jangan didengarkan, kalau bisa itu berbuat gaduh gitu ya, ditandingi supaya dapat mengalahkan mereka. Jadi mereka punya tujuan ingin memadamkan orang-orang yang berilmu dan manusia-manusia mukmin dan muslim yang cinta terhadap Al-Quran. Ya.
Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ancaman orang yang tidak mau menegakkan Al-Quran diberikan oleh Allah itu jalan. Yang pertama, rizkinya itu haram dan kotor. Banyak tapi tak cukup, ya. Nauzubillah nih. Hidupnya gelisah, ketakutan dan menderita. Nah, itu ancamannya. Dan dadanya ini sempit. Nah, ini sebenarnya rangkuman ayat-ayat Al-Quran semua, ya. Itu. Jadi nanti jalannya itu, dadanya itu sempit, ya. Kemudian keras hatinya. Jadi bebel hatinya itu, ya. Nah, ini semuanya ayat Al-Quran. Jadi ancaman orang-orang yang tidak mau menegakkan Al-Quran itu, pertama diberikan jalan oleh Allah itu dadanya sempit sehingga keras hati. Kemudian diberikan rizki haram dan banyak tapi tak cukup. Kemudian hidupnya gelisah dan ketakutan dan selalu ada dalam penderitaan. Kemudian apalagi? Nanti Allah butakan, hinakan, ya. Dan hidupnya selalu jolim. Nauzubillah. Nah, untuk itu hadirin rahimakumullah, jadi jangan kita itu menunggu-nunggu momentum baik. Biasanya materi-materi Al-Quran itu adanya di bulan Ramadan, ya. Kadang-kadang bulan-bulan biasa terlupakan. Kalau bisa kita siap lagi membuka ayat per ayat, ya sehari ya bisa 5 ayat, ya. Kemudian bisa 10 ayat sampai 50 ayat, kalau bisa 1 juz. Nah, itu nanti insya Allah akan diberikan terus pencerahan oleh Allah. Bagaimana orang-orang yang dekat Al-Quran itu, ya insya Allah mereka itu akan selalu diberikan perlindungan oleh Allah, dan kebalikannya yang tadi, ya. Kemudian yang terakhir itu, bagaimana ancaman orang yang tidak mau menegakkan Al-Quran itu selalu bersekutu dengan setan dan berbentuk manusia, ya. Jadi penampakannya jelas, gitu. Contoh hari ini penampakannya jelas itu yang di Timur Tengah, ya. Mereka satu pemimpin Zionis itu bukan tidak terlihat seperti iblis. Jadi udah berbentuk manusia, bagaimana kekejamannya secara kemanusiaan itu, ya semua di bumi hanguskan. Tidak melihat apa, ya anak-anak, kemudian rumah sakit, rumah ibadah dan lain-lainnya. Itulah berbentuk manusia yang sudah jelas-jelas. Ya, demikianlah, ya, mudah-mudahan kita sedikit dengan materi ini ada yang kira-kira bisa nempel di dada. Yang terakhir kesimpulannya saya sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara, ya, menurut apa yang diturunkan Allah, makalah dia orang-orang kafir, kata Allah. Itu aja VR-nya. Nanti silahkan dibuka surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45, ayat 47, ya. Bagaimana ancaman Allah mereka yang tidak taat dengan diturunkannya Al-Quran itu, dia akan menjadi kafir, menjadi jolim, dan menjadi munafik. Hadanallah wa iyyakum azmain wa minkum ila bisabil haq. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, mungkin sedikit ini mengenai tingkatan manusia, ya, dalam memahami ilmu, gitu ya. Dari Imam Al-Ghazali menyampaikan dibagi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan seseorang yang tahu dia berilmu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Jadi yang berilmu dia tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Golongan yang kedua adalah seseorang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu, seperti itu. Golongan yang ketiga adalah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang ketiga ini, orang yang tidak tahu dan mengetahui bahwa ia tidak tahu. Masih mending, ya, dia tidak tahu orangnya, dia mengetahui bahwa dia tidak tahu, akhirnya dia mencari ilmu, belajar, seperti itu. Nah, ini golongan yang keempat, mudah-mudahan kita dijauhkan
kermah tenyaho orang yang tidak tahu dan dia tidak mengetahui bahwa ia tidak tahu ya, yang akhirnya bebel gitu, sok tahu akhirnya asbun, sok tahu, yang akhirnya banyak kekacauan di muka bumi ini gitu ya. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak berilmu mengeluarkan fatwa dan juga yang lainnya. Apalagi banyak sekarang komentar-komentar di media sosial seperti itu ya, dan dia tidak tahu merasa tahu gitu ya. Ilmu mungkin sedikit ditambahkan mengenai adab sebelum ilmu. Di sini pernah juga ini menjadi perbincangan hangat dari para asatid ya mengenai adab. Jadi dari salah seorang ulama menyebutkan, yaitu mengenai Syekh Al-Jurjani ya, mengatakan bahwa adab adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk mencegah dari bentuk kesalahan seperti itu. Jadi adab adalah tata cara melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Lalu tadi pertanyaan Pak Anies sudah dijelaskan terang benderang ya oleh Bapak Haji Rahmat mengenai ulul albab dan juga ilmu-ilmu yang senantiasa bermanfaat. Jadi mudah-mudahan senantiasa kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan didekatkan dari ilmu yang bermanfaat minimal untuk diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi umat. Amin amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bertemu kembali di edisi ke-42. Kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.